Salam Soli Deo Gratia. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam Kristus Yesus, terima kasih berkat-Mu hari ini. Kami hendak mendengar firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami melalui Roh-Mu yang kudus. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dengan topik dipanggil untuk mengasihi. Dari kitab Nabi Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai dengan ayat 10. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, banyak orang bicara tentang panggilan. Ada beberapa profesi yang katanya membutuhkan panggilan yang khusus. Profesi guru misalnya, tanpa panggilan yang jelas, seorang guru tidak akan memiliki dedikasi dalam menjalankan profesinya. Demikian juga dengan profesi dokter, perawat, tentara, dan lain-lain. Profesi-profesi ini membutuhkan dedikasi dan penyerahan diri karena berkaitan langsung dengan kehidupan orang lain. Keyakinan akan panggilan menentukan kadar dedikasi mereka. Panggilan muncul dari dalam diri mereka yang diyakini datang dari sesuatu yang lebih besar dari diri itu sendiri. Yang lebih besar itu tidak selalu Tuhan, karena bisa saja yang mereka maksud adalah panggilan negara, atau panggilan ibu pertiwi, atau panggilan kemanusiaan. Ada sebuah kisah seorang veteran perang Vietnam yang bernama Bob Villain. Harusnya dia layak diperhatikan. Terlebih lagi dia telah kehilangan dua kakinya saat berperang di Vietnam. Namun bukannya menuntut perhatian, malah memperhatikan veteran perang yang lain. Dia berusaha menggalang dana bagi kesejahteraan para veteran. Ia mengikuti New York City Marathon sambil menggalang dana. Ia menyelesaikan perlombaan maraton itu dalam waktu 4 hari, 2 jam 47 menit. Mengapa begitu lama? Karena ia berjalan dengan kedua tangannya. Dalam acara
penggalangan dana yang lain, Bob Wieland melintasi Amerika Serikat dari pesisir barat hingga ke timur dengan menempuh waktu 3 tahun 8 bulan. Ini salah satu contoh manusia langka. Manusia yang penuh semangat dan panggilan berjuang untuk memberi makna hidup kepada sesamanya. Ketika membaca kisah ini, sepertinya kita harus malu. Mengapa? Kita yang dikaruniakan kondisi fisik yang sempurna saja tidak memiliki kegigihan seperti itu. Kalaupun kita gigih dalam berjuang, yang kita perjuangkan juga impian kita sendiri, bukan bagaimana membuat kehidupan sesama menjadi lebih baik. Itulah kasihnya kepada sesama teman veteran. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, banyak cara Tuhan untuk memanggil seseorang agar rencana kehendaknya terlaksana. Para hamba-hamba Tuhan tersebar di mana-mana untuk menunaikan tugas panggilan, baik secara struktural yang melembaga ataupun personal. Dimanapun tempat pelayanan kita, harusnya itu sebagai marketplace yang punya tujuan. Desa dan kota pastilah berbeda tantangan dan 1001 macam persoalan yang dihadapi. Secara khusus, organisasi gereja yang besar akan mampu memanage sistem kepersonaliaan secara profesional yang memiliki database dan menempatkan para pelayan atau pekerja sesuai dengan jenjang karir dan golongan. Terutama khususnya pelayanan di kota, hamba-hamba Tuhan yang ditempatkan harusnya benar-benar mapping, yang memiliki kompetensi, karakter pelayan, kearifan, serta memberikan waktu sepenuhnya dalam pelayanan untuk membuat pendekatan pribadi atau personal approach dan pendekatan solusi melalui konseling ketika jemaat mengalami banyak permasalahan atau juga banyaknya tindakan kejahatan dan kecenderungan tingkat stres yang tinggi serta perilaku-perilaku amoral telah memasuki kehidupan pribadi orang beriman. Disitulah pentingnya penggembalaan dan konseling. Panggilan pelayanan bukanlah melulu soal jabatannya, tapi porsi pelayanannya yang up to date. Dan pelayan itu harus dapat mengupgrade dirinya sendiri. Untuk itu, bagaimana kita sebagai hamba Tuhan memperdengarkan suara Tuhan yang harus bergema bagi mereka, agar mereka pun peka meresponi panggilannya sebagai umat Tuhan di tengah-tengah rutinitas mereka di dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, pada perikop ini atau topik kita dipanggil untuk mengasihi. Seperti yang sudah dipaparkan di atas tadi, akan berbeda dengan panggilan terhadap Yeremia oleh Tuhan adalah untuk mengutus dan memberikan tugas serta tanggung jawab besar baginya kepada bangsa Israel dan juga kepada bangsa-bangsa lain. Panggilan itu bukanlah sekadar panggilan profesi seperti yang di atas, namun Allah telah lama punya rencana baginya, sehingga dalam rahim ibunya pun Allah telah membentuknya, mengenalnya, menguduskannya, bahkan menetapkannya menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Untuk menjadi nabi tidaklah mudah. Akan ada banyak tantangan, dibenci, ditolak, bahkan dibunuh. Karena nabi itu sebenarnya
perpanjangan lidah Allah untuk menyampaikan firman Allah yang berisikan berita hukuman dan keselamatan. Bagaimana respon Yeremia dengan membayangkan panggilan yang akan menjalankan tugas dan tanggung jawab itu? Dia berusaha memberikan argumen ataupun alasan yang kuat kepada Allah. Alasannya, tidak pandailah berbicara, masih mudalah. Padahal orang muda itu masih energik, semangat, berani. Belum lagi dia mengatakan tidak sanggup. Pandangannya biasanya orang yang lebih tua lah yang memberi perintah dan nasihat yang patut dihormati. Namun apapun argumen Yeremia, Allah tidak membebaskan Yeremia dari tugas karena keberatannya itu. Dia tidak memberikan kepadanya pilihan lain kecuali menaati kehendaknya, kehendak Allah. Tentu Yeremia akan mengalami perlawanan dari bahaya. Tetapi dia tidak boleh takut karena Allah akan menyertai dan menolongnya. Allah tidak memilihnya tanpa alasan. Dan Allah tidak mungkin tidak mempersiapkannya dengan perlengkapan-perlengkapan baik secara mental dan juga iman. Untuk menjalankan visi misi Allah, dia diperlengkapi dengan berbagai-bagai penglihatan-penglihatan. Allah menjamah mulutnya agar penuh kuasa dan penuh otoritas. Sebab apa yang akan diucapkannya bukan hasil imajinasinya atau keinginannya sendiri, tetapi adalah dari Allah. Allah meyakinkan Yeremia bahwa berita nubuatnya akan diilhami oleh Allah. Kata-katanya akan merupakan kata-kata Allah. Karena keyakinan inilah Yeremia tidak pernah kompromi atau melunakkan firman Allah. Kuasa Allah yang diberikan kepada Yeremia adalah untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, dan untuk membangun dan menanam. Disinilah Yeremia, nabi yang paling berani mengecam dosa umat Israel dan bangsa-bangsa lain. Karena firman yang disampaikannya adalah firman yang menyala-nyala bagaikan api. Saya teringat lebih kurang 10 tahun lalu ketika berkhotbah dari Nats ini, ketika saya menyinggung tentang togel. Sepulang ke rumah saya menerima telepon bahwa saya akan dilaporkan ke pimpinan. Kata saya, apa alasannya? Katanya, karena saya telah menyinggung-nyinggung tentang togel. Saya tidak tahu bahwa di situ ada bandar togel. Saya katakan lagi, saya tidak takut. Kalau kebenaran firman Tuhan harus diberitakan seperti yang dikatakan oleh Yeremia, firman-Mu bagaikan api yang menyala-nyala. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, pada saat sekarang ada banyak hamba Tuhan tidak berani untuk menyampaikan berita hukuman Tuhan atau juga berita tentang kecaman akan dosa-dosa. Kita dapat belajar dari Nabi Yeremia. Disinilah Yeremia diberikan kekuatan agar tidak takut untuk membawakan visi dan misi Allah di tengah-tengah umat itu juga kepada bangsa lain. Penyertaan Allah memberi kuasa kepadanya untuk memenuhi panggilan tersebut. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, memang tidak mudah untuk menyampaikan firman Tuhan.
Ketika kita menyampaikan firman Tuhan dengan keras, pasti ada jemaat yang tidak suka dengan kita, bahkan membenci kita. Apalagi firman itu mengena kepada pengalaman hidupnya. Sebagai hamba Tuhan, saya yakin tidak akan pernah kita dengan sengaja menyampaikan firman Tuhan untuk menyinggung seseorang, atau dalam bahasa Batak situluk matani horbo, ya. Tetapi firman Tuhan yang disampaikan adalah merupakan sebuah penggembalaan secara umum, sekalipun itu dapat mengena kepada pribadi seseorang. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, belajar dari Nabi Yeremia, disinilah dia diberikan kekuatan agar tidak takut untuk membawakan visi dan misi Allah di tengah-tengah umat itu, juga kepada bangsa lain. Penyertaan Allah memberi kuasa kepadanya untuk memenuhi panggilan tersebut. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, apapun tugas kita dalam hidup ini, Allah menjanjikan penyertaannya dan kehadirannya yang kekal dan pertolongannya manakala kita tetap tabah di dalam iman. Belajar dari panggilan dan pengutusan Allah dapat dipahami secara khusus kepada nabi-nabi terdahulu, mulai dari Musa, para hakim, Samuel, Yesaya, Yehezkiel, dan lain sebagainya, diutus untuk menyampaikan berita hukuman dan keselamatan. Bagaimana dengan panggilan dan pengutusan Allah bagi kita di zaman sekarang? Bagaimana supaya kita menjadi alatnya menyampaikan berita sukacita untuk menyelamatkan banyak orang dan datang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Belajar dari para murid yang dipanggil oleh Yesus dan mengutus mereka seperti domba ke tengah-tengah serigala. Maka kita pun harus menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia yang bengkok ini. Dan kita dapat belajar lagi dari surat Petrus, 1 Petrus 2 ayat 9, kata panggilan mengacu pada sesuatu yang mendasari seluruh hidup kita. Menurut Petrus, orang percaya adalah orang yang sudah dipanggil dari kegelapan kepada terang yang ajaib, sehingga kita hidup dalam terang sorgawi. Ini adalah perubahan identitas dari gelap menjadi terang, dari musuh menjadi umat Allah. Setiap orang yang telah menerima panggilan dan telah diutus Tuhan harus menjalani seluruh hidupnya sesuai dengan panggilan itu. Semua yang dikerjakan harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, akhirnya rencana Tuhan indah bagi kita. Maka bekerjalah dan melayani dengan full heart dan full time. Sebab dimanapun kita bekerja, tempat pekerjaan kita bisa menjadi mimbar. Di situ kita menjadi duta Allah. Kasih Allah akan mewujud nyatakan dalam pemberitaan Yeremia melalui seruan pertobatan dan hukuman Allah agar banyak orang yang mau berjalan dalam jalan Tuhan. Maka visi dan misi Tuhan harus kita bawa ke tengah-tengah dunia ini melalui jemaat dan orang-orang di sekitar kita, bahwa kita mengasihi mereka seperti Allah mengasihi dunia ini. Saya mengutip seperti yang dikatakan oleh Rick Warren dalam bukunya The Purpose Driven Life, memberikan pandangan kepada kita arti sebuah panggilan
sebagai tujuan hidup dalam kekekalan. Tugas dan tanggung jawab pelayanan ini harusnya menjadi suatu bagian, tujuan, dan tekad bagi setiap orang Kristen. Rencana dan tujuan Allah harusnya menjadi rencana dan tujuanku, tujuan kita. Tujuan hidup ini seperti kompas yang menentukan arah gerak langkahku untuk melakukan yang patut dan berguna. Tujuan hidupku harus mencapai hidup yang sukses sesuai rencana Allah dan kehendaknya. Tujuan hidup kita harus mempunyai peran penting dan berdampak positif bagi orang lain. Tujuan hidup kita harus mengekspresikan karakteristik kekristenan di dunia ini. Dan akhirnya, rencana Tuhan indah bagi kita, siapapun, jika kita mau dipakai Tuhan dalam tangannya untuk mengasihi orang-orang di sekitar kita. Tolong dan gembalakan sebagai bentuk kasih kita kepada mereka yang jatuh dalam dosa, terutama dalam lingkup keluarga kita. Baik dia yang jatuh pada narkoba, judi online, yang merusak rumah tangga orang lain, yang malas-malasan tak mau bekerja, yang terus-menerus kelapot tua dan tak membawa apa-apapun ke rumah yang bermanfaat bagi keluarga. Mari kita gembalakan. Dimanapun kita bekerja, tempat pekerjaan kita bisa menjadi mimbar. Di situ kita mengasihi banyak orang karena kita menjadi duta Allah. Siapapun kita, hendaknya lebih peka mendengar suara dan panggilan Tuhan dalam semua bidang kehidupan kita. Hukum, firman, perintah, keadilan, dan kebenaran Tuhan harus ditegakkan di rumah kita masing-masing, di gereja kita, dan di tempat kita bekerja. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, Tuhan memanggil kita, Tuhan memanggil saudara menjadi hamba-Nya, maka responilah tanpa berdalih. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, demikian firman Tuhan pada hari ini, kiranya menjadi rema bagi kita semua. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, di dalam Kristus, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Engkau telah memanggil kami untuk mengutus dan memberikan tugas dan tanggung jawab, agar kami dapat memberitakan firman-Mu, dan semakin banyak orang datang dan percaya kepadamu. Berilah kami roh sorgawi, agar kami dapat menyampaikan baik dalam perkataan, perbuatan, dan karakter kami sebagai hamba Tuhan, supaya semakin banyak orang-orang dapat digembalakan untuk berjalan di dalam jalan Tuhan. Berkati seluruh pendengar pada hari ini, agar Tuhan juga yang memberikan kekuatan, kesehatan, panjang umur, kesembuhan, dan juga sukacita bagi mereka semua untuk menjalani hari-hari yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan. Terimalah doa kami, dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.